Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10 MIPA dan IPS yang Ibu banggakan. Hari ini kita belajar lagi ya, masih bab pertama belajar PPKN, yaitu bab tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, setelah kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Begitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas subtopik yang B, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini adalah Ananda dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, Ananda siapa nih yang pengen jadi menteri besok? Atau siapa juga nih yang pengen jadi kepala lembaga pemerintahan non-kementerian? Ananda wajib belajar pada pertemuan ini ya, karena kita akan membahas bagaimana sih kedudukan lembaga kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Ananda, Ibu tidak lupa untuk mengingatkan Ananda untuk menjaga kesehatan dan kebersihan ya selama pandemi ini. Baik, kita lanjutkan masuk pada materi, yaitu tentang Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, keberadaan kementerian ini diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian yang ketiga, setiap menteri itu membidangi urusan tertentu. Jadi ada urusan tertentu ya, kementerian, setiap kementerian itu ada urusan tertentu. Kemudian pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara itu diatur di dalam undang-undang. Nah, dasar hukum yang lain tentang keberadaan kementerian negara ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi Kementerian Negara itu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden ya dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi presiden itu kan kalau di Indonesia karena kita menggunakan sistem pemerintahan presidensial ya, artinya presiden itu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan ini, presiden dibantu oleh Kementerian Negara. Jadi tugasnya Kementerian Negara itu adalah membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam urusan tertentu ya. Nah, Pasal 17 ayat 3 ini di dalam Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa setiap menteri itu, setiap kementerian itu membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan. Jadi kita akan bahas klasifikasinya. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009, ada beberapa klasifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yang namanya ada di dalam Undang-Undang Dasar. Ada yang bisa memberi contoh? Bagus. Jadi ada kementerian yang namanya itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, itu ada ya. Kemudian Kementerian Pertahanan. Nah, itu disebutkan namanya di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua itu adalah yang ruang lingkupnya itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya adalah misalnya Kemendikbud ya. Urusannya atau ruang lingkupnya mengenai pendidikan. Pendidikan ini diatur di dalam pasal 28C ya, artinya semua warga negara itu berhak memperoleh pendidikan begitu. Nah, kemudian ada juga contoh lain, misalnya Kementerian Agama. Nah, agama ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar yaitu pasal 28E dan diatur juga di dalam pasal 29 ya.
itu juga tentang agama. Jadi ada kementerian-kementerian itu yang urusannya atau ruang lingkupnya itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian klasifikasi yang terakhir yaitu dalam rangka penajaman koordinasi, sinkronisasi program pemerintah. Ini contohnya adalah Kementerian BUMN, kemudian ada juga Kementerian Kemenpan RB ya. Nah, itu adalah contoh kementerian yang rangkanya penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Ananda bisa menyebutkan contoh-contoh lain kementerian yang termasuk di dalam penggolongan A, B, dan C ini. Silahkan Ananda nanti kita klasifikasikan kementerian negara yang ada di Indonesia ini menurut penggolongan A, B, dan C ini. Nah, kemudian klasifikasi yang lainnya ada yang namanya kementerian koordinator. Kementerian koordinator ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ini contohnya kalau politik berarti ya Kementerian Politik Luar Negeri misalnya ya, dalam negeri. Nah, kemudian Kementerian tentang Hukum dan Keamanan. Misalnya kalau tentang hukum berarti Kemenkumham, kemudian keamanan ini contohnya adalah Kementerian Pertahanan begitu. Nah, kemudian kedua itu ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, ini mudah sekali, contohnya adalah misalnya Kementerian Keuangan ya, karena berkaitan dengan perekonomian. Nah, kemudian ada juga Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, ini contohnya misalnya adalah Kementerian Kemendikbud. Nah, Kemendikbud termasuk dalam pemberdayaan manusia ya, pembangunan manusia. Kemudian ada juga Kementerian Agama dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga nih yang namanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Mudah ya, kemaritiman ada yang bisa memberi contoh? Ya, misalnya Kementerian Perhubungan, kemudian ada juga yang namanya Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, itu termasuk ke dalam kemaritiman. Nah, ini klasifikasi menurut Kementerian Koordinator. Selanjutnya kita bahas setelah kita tahu nih lembaga kementerian ya, Kementerian Negara Republik Indonesia yang membantu Presiden. Ini ada juga namanya lembaga pemerintahan yang namanya non-kementerian atau LPNK. Dulu LPNK ini istilahnya adalah lembaga pemerintahan non-departemen, tapi sekarang istilahnya diganti dengan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Tentu saja tugas non-kementerian ini menunjang tugas kementerian dan begitupun tugas-tugasnya itu adalah tugas yang selain dijalankan oleh lembaga kementerian. Nah, ini posisinya itu berada di bawah presiden, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Bedanya itu ya, lembaga kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Nah, keberadaannya itu diatur di dalam Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Ada yang bisa menyebutkan contoh lembaga pemerintahan non-kementerian? Banyak sekali ya yang ada di Indonesia. Ada istilahnya Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian Badan Informasi Geospasial ya, kemudian ada Badan Intelijen Negara. Nah, ada yang tahu kepala Badan Intelijen Negara kita siapa? Ya, contohnya adalah Badan Intelijen Negara ini kepalanya adalah Bapak Budi Gunawan ya saat ini. Nah, kemudian tugasnya itu adalah mendeteksi ketika terjadinya adanya ancaman. Jadi mengurusi masalah intelijen negara baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, contohnya mendeteksi ketika terjadinya ancaman begitu ya. Kemudian ada namanya ini BKN. BKN ini mengurusi tentang rekrutmen kepegawaian begitu ya. Nah, ini di bawah koordinasinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian
struktur dari Kementerian Negara itu sendiri itu dipegang oleh menteri. Misalnya ya, saat ini kita mencontohkan adalah Kabinet Indonesia Maju ya, pada masa Pak Jokowi tahun 2019 sampai 2024 ini, contohnya Kabinet Indonesia Maju yang kemarin mengalami pergantian. Misalnya adalah Kementerian Sosial yang sebelumnya Bapak Juliari Batubara, kemudian diganti oleh Ibu Risma. Kemudian ada juga contoh dari Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan kita itu Bapak Prabowo, dan masih banyak lainnya. Silahkan Ananda mencari salah satu contoh dari Kementerian Negara, apa tugasnya, kemudian Ananda cari strukturnya, yaitu misalnya Kementerian Sosial tadi adalah kepalanya atau menterinya ya, karena kita berbicara kementerian berarti kita sebutnya menteri itu Bu Risma begitu, dan tugasnya seperti apa silahkan Ananda cari ya. Kemudian struktur lembaga pemerintahan non kementerian. Nah ini yang memegangnya adalah namanya kepala, kemudian di bawahnya ada sekretariat utama, ada deputi dan unit pengawasan. Nah kepala ini contohnya tadi kita sudah menyebutkan Badan Intelijen Negara ya, contohnya kepalanya itu adalah saat ini ya, pada tahun 2001 ini dipegang oleh Bapak Budi Gunawan. Silahkan Ananda cari contoh juga lembaga pemerintahan non kementerian ini beserta tugasnya, kemudian strukturnya. Tadi sudah kita ambil contoh Badan Intelijen Negara. Begitu Ananda pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah membahas fungsi dan kedudukan kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian. Selanjutnya kita akan masih bahas bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila oleh para penyelenggara pemerintahan negara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.